jumpa lagi nih dengan Henry. Sesuai dengan judulnya, masih seputar program pertukaran pemuda Asia Chapter 5 South Korea. Di video kali ini, Henry bakal memberikan gambaran terkait soal-soal seleksi tahap 1 PPA ke Korea Selatan nih Hunters. Karena barangkali masih ada beberapa dari kalian yang pengen tahu gambaran soal-soal seleksi tahap 1 itu seperti apa sih? Walaupun sebetulnya nggak beda jauh sama soal-soal seleksi tahap 1 PPA chapter-chapter sebelumnya. Sebelum Henry melanjutkan videonya, kalian bisa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi dulu nih supaya kalian tidak ketinggalan video dari Event Hunter Indonesia lainnya. Oke, dalam seleksi tahap 1 ini akan ada tes tertulis yang nantinya dilakukan secara daring atau online ya. Total ada 155 soal di mana kalian nanti harus menyelesaikannya dalam waktu 90 menit. Untuk kategori soalnya sendiri masih sama seperti seleksi tahap 1 sebelumnya, yaitu terdiri dari 5 kategori. Pertama, pendidikan Indonesia dan Korea Selatan. 2, kebudayaan Indonesia dan Korea Selatan. 3, pendidikan dan kebudayaan internasional. Keempat, ada psikotes. Dan yang terakhir, ada tes kepribadian. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita bahas contoh soal-soalnya yuk. Soal dengan kategori pendidikan Indonesia. Soal nomor 1. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan nasional di Indonesia lebih mengedepankan A. Penerapan solidaritas dan kepemimpinan yang kuat terhadap peserta didik. B. Kepedulian terhadap budaya bangsa dan menjunjung tinggi muatan lokal setempat. C. Pengembangan sikap, karakter, dan transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia pada peserta didik. D. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa, budi pekerti, dan sopan santun. Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sehingga jawaban yang sesuai adalah C. Soal nomor 2. Jenis-jenis perguruan tinggi dan pendidikan tinggi di Indonesia meliputi berikut ini, kecuali A. Universitas, B. Politeknik, C. Akademi, D. Terbuka. Jawaban yang benar adalah D. Dengan rincian penjelasan, berdasarkan undang-undang, jenis-jenis lembaga perguruan tinggi di Indonesia bisa diklasifikasikan berdasarkan cakupan bidang ilmu yang tersedia. Berikut jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan luas cakupan ilmunya ya. 1. Universitas, 2. Institut, 3. Sekolah tinggi, 4. Politeknik, dan 5. Akademik. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kategori soal pendidikan Korea Selatan. Soal pertama. Sistem pendidikan formal di Korea Selatan dilaksanakan dalam 3 jenjang berikut, kecuali A. Pendidikan primer atau primary education, B. Pendidikan menengah atau middle education, C. Pendidikan sekunder atau secondary education, D. Pendidikan tinggi atau high education. Jawaban yang benar adalah B. Dengan rincian penjelasan, sistem pendidikan formal di Korea Selatan dilaksanakan dalam beberapa jenjang, yaitu jenjang pendidikan primer atau primary education, pendidikan sekunder atau secondary education, dan D. Pendidikan tinggi atau high education. Jadi yang tidak termasuk adalah B. Pendidikan menengah atau middle education. Soal nomor 2. Sky University terbentuk dari singkatan 3 nama universitas bergengsi di Korea Selatan, yaitu kecuali ... A. Korea University, B. Yonsei University,
C. Korea Advanced Institute of Science and Technology. D. Seoul National University. Jawaban yang benar adalah C. SKY adalah akronim yang digunakan untuk merujuk ketiga universitas paling bergengsi di Korea Selatan: Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University. Istilah ini banyak digunakan di Korea Selatan, baik dalam siaran media maupun oleh universitas itu sendiri. Soal dengan kategori kebudayaan Indonesia. Soal pertama. Lagu dengan judul Bubui Bulan merupakan lagu dari daerah A. Jawa Timur, B. Jawa Tengah, C. Jawa Barat, D. Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawaban yang benar adalah C. Dengan rincian penjelasan, lagu daerah Jawa Barat meliputi Bajing Luncak, Bubui Bulan, Cincang Keling, Es Lilin, Halo Halo Bandung, Manuk Dadali, dan seterusnya. Sehingga Bubui Bulan di sini masuk ke kategori lagu daerah Jawa Barat. Soal kedua. Kapak perimbas merupakan salah satu alat dari kebudayaan ... A. Pacitan, B. Ngandung, C. Sampung, D. Dongsong. Jawaban yang benar adalah A. Ini adalah jenis soal mengenai perkembangan zaman prasejarah yang terdapat di Indonesia ya, Hunters. Von Koningswald dalam penelitian pada tahun 1935 di Pacitan, tepatnya di Desa Punung, menemukan alat paleolitik berupa kapak gegam atau kapak perimbas serta alat serpih. Sehingga kapak perimbas ini masuk sebagai salah satu alat dari kebudayaan Pacitan ya. Soal dengan kategori kebudayaan Korea Selatan. Soal pertama. Makanan tradisional Korea yang merupakan salah satu jenis asinan sayur yang umumnya difermentasi dengan bumbu pedas dan merupakan satu dari makanan khas Korea adalah A. Kimbap, B. Kimchi, C. Bulgogi, D. Bibimbap. Jawaban yang benar adalah B. Dengan rincian penjelasan, kimbap merupakan makanan khas Korea Selatan berupa nasi yang dibalut dengan rumput laut yang ditambah dengan sayuran dan daging sapi atau seafood. Kimchi merupakan makanan khas Korea Selatan yang harus selalu ada pada setiap waktu makan. Kimchi terbuat dari kubis yang difermentasi. Kimchi juga dicampur dengan bubuk cabai, bawang merah, bawang putih, daun bawang, jus pir, dan campuran bumbu lainnya. Sedangkan bulgogi berbahan dasar daging sapi yang ditumis atau dipanggang. Bulgogi biasa disajikan dengan nasi, kimchi, dan ikan panggang hampir mirip dengan teriyaki beef dari Jepang nih. Sedangkan bibimbap merupakan makanan khas Korea dari kota Jeonju yang berbahan dasar nasi yang dilengkapi dengan aneka sayuran warna-warni, jamur, dan lauk hewani berupa daging sapi atau telur. Soal nomor 2. National Folk Museum of Korea atau Museum Nasional Rakyat Korea terletak di kota ... A. Busan, B. Seoul, C. Daegu, D. Incheon. Jawaban yang benar adalah B. National Folk Museum of Korea atau Museum Nasional Rakyat Korea adalah museum yang letaknya berada di halaman Istana Gyeongbokgung, Seoul, Korea Selatan. Soal dengan kategori pendidikan internasional. Soal pertama. Dalam sistem pendidikan di Singapura dikembangkan 4 lembaga pendidikan utama, kecuali A. Pemerintah, B. Universitas lokal, C. Sekolah swasta, dan D. Sekolah lokal. Jawaban yang benar adalah D. Dengan rincian penjelasan, sistem pendidikan di Singapura yakni 1. Pemerintah. Di sini jelaskan sekolah yang didanai pemerintah dan independen untuk tingkat sekolah dasar atau menengah. Kedua, ada universitas lokal, pendidikan politeknik, dan lembaga teknik untuk pasca pendidikan tingkat menengah. Kemudian ada sekolah swasta untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah. Dan yang terakhir ada sekolah dengan sistem dari luar negeri atau sekolah asing atau biasa disebut juga dengan internasional.
Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 2. Seragam sekolah unik pelaut khas Jepang disebut sebagai titik-titik. A. Seigufu, B. Seifuku, C. Kinjou, atau D. Gakuen. Jawaban yang benar adalah B. Seifuku adalah sebutan bagi seragam sekolah di Jepang. Serafuku atau Seifuku yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Sailor Seifuku. Soal dengan kategori kebudayaan internasional. Soal pertama. Patung Liberty berbahan perunggu yang merupakan kebanggaan negara Paman Sam terletak di titik-titik. A. Kanada, B. Florida, C. New York, atau D. Los Angeles. Jawaban yang benar adalah C. Patung Liberty terletak di Pulau Liberty di muara sungai Hudson di New York Harbor, Amerika Serikat. For your information nih, patung Liberty merupakan gambaran sosok wanita berjubah yang mewakili libertas seorang dewi kebangsaan Romawi. Patung Liberty berdiri dengan obor di atas kepala yang dipegang dengan tangan kanannya serta tangan kiri membawa sebuah tabula ansata dengan tulisan Romawi yang menggambarkan tanggal deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Dalam bahasa Indonesia, Liberty mengandung arti kebebasan. Begitupun dengan makna awal didirikannya patung ini sebagai tanda kebebasan Amerika Serikat. Soal nomor 2. Di Thailand terdapat sebuah festival berupa membandingkan patung Buddha, memberikan persembahan kepada bhikkhu, melepaskan ikan dan burung, lalu ditutup dengan puncak perang air disebut dengan festival. A. Songkrang, B. Kabuki, C. Kancho, D. Arauma. Jawaban yang benar adalah A. Dengan rincian penjelasan, Kabuki adalah teater tradisional Jepang yang terkenal akan pertunjukannya yang dipenuhi dengan nyanyian dan tarian. Kancho adalah sejenis permainan lelucon asal Jepang. Sedangkan Arauma merupakan salah satu jenis tarian di Jepang. Tarian ini merupakan bentuk rasa syukur penduduk Okawadai. Nah, jadi jawaban yang sesuai adalah A. Songkrang. Soal dengan kategori psikotes. Soal mengenai psikotes akan meliputi pertama analogi, kemudian persamaan kata atau sinonim, perlawanan kata atau antonim, hubungan perbandingan, baris atau deret berupa baris atau deret angka dan deret huruf, hitung cepat operasi bilangan bulat sederhana, hitung cepat pertidaksamaan, dan penarikan simpulan. Henry akan bahas beberapa di antaranya aja ya, Hunters. Pertama, ada persamaan kata. Soal nomor 1. Usang memiliki persamaan kata dengan rusak, baru, kurang, atau tertinggal. Jawaban yang benar adalah A. Kata usang dalam KBBI memiliki makna sudah lama, tentang barang, sudah rusak, sudah aus karena lama terpakai, tersimpan, dan sebagainya. Adapun persamaan kata yang dimaksud dalam soal adalah rusak. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 2. Kolusi memiliki persamaan kata dengan penggelapan, perdebatan, persekongkolan, atau perundingan. Jawaban yang benar adalah C. Kata kolusi dalam KBBI memiliki makna kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji. Persekongkolan, sehingga persamaan kata yang dimaksud dalam soal adalah persekongkolan. Jawaban yang benar adalah C ya. Selanjutnya ada lawan kata. Soal nomor 1. Lunglai memiliki lawan kata dengan lemas, lelah, sehat, atau kuat. Jawaban yang benar adalah D. Kuat. Kata lunglai dalam KBBI memiliki makna lemah sekali. Adapun perlawanan kata yang dimaksud adalah kata kuat yang memiliki makna banyak tenaganya, gayanya atau dayanya, mampu mengangkat, mengangkut, dan sebagainya. Dalam artian banyak ya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 2. Aktif memiliki lawan kata pasif, kuat, resah, atau semangat. Jawaban yang benar adalah A. Kata aktif dalam KBBI memiliki makna giat, bekerja, atau berusaha.
mampu beraksi dan bereaksi. Adapun perlawanan kata yang dimaksud adalah kata pasif yang memiliki makna bersifat menerima saja, tidak lihat atau tidak aktif. Tips dan trik soal sinonim dan antonim nih. Perbanyak perbendaharaan kata dengan memperbanyak membaca dan sering berlatih mengerjakan tes sinonim dan antonim. Berhati-hatilah dengan pilihan jawaban sebagai pengecoh. Soal dengan kategori hubungan perbandingan. Soal nomor 1. Padi dihubungkan dengan sawah, sedangkan udang dihubungkan dengan titik-titik. Lahan, tambak, pasar, atau danau. Jawaban yang benar adalah B. Dengan rincian penjelasan, padi dibudidayakan di sawah, sedangkan udang dibudidayakan di tambak. Soal nomor 2. Tablet dihubungkan dengan obat, sedangkan koin dihubungkan dengan titik-titik. Uang, logam, beli, atau kaku. Jawaban yang benar adalah B. Obat dalam bentuk butiran pipi disebut dengan tablet, sedangkan logam dalam bentuk butiran pipi disebut dengan koin. Jadi jawaban yang benar adalah B. Logam. Sedikit tips dan trik soal hubungan perbandingan nih Hunters. Tentukan kata kunci atau hubungan khusus dari dua kata atau lebih yang disajikan. Semakin spesifik atau khusus, maka semakin mudah untuk menemukan hubungannya. Terakhir ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini akan berbentuk soal esai mengenai beberapa hal berikut: identitas, personalitas, prestasi, motivasi, atau planning kamu. Beberapa yang sering kami tanyakan kurang lebih seperti ini nih Hunters. 1. Apa saja pencapaian dan prestasi yang kamu miliki sejauh ini? Untuk soal seperti ini, nantinya kamu harus menjelaskan tentang prestasi yang kamu punya, baik di sekolah, kampus, ataupun di lingkunganmu. Nomor 2, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan diri kamu? Tentu saja, kamu harus menjelaskan kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kamu. Nah, itu dia tadi sedikit gambaran model soal dalam seleksi tahap 1 program pertukaran pemuda Asia Chapter 5 South Korea. Semoga review contoh soal kali ini bisa membuat kalian lebih siap lagi mengikuti program pertukaran pemuda Asia Chapter 5 South Korea ya Hunters. Udah tahu kan sekarang gimana model-model soal seleksi tahap 1-nya? Udah makin siap belum nih? Yuk daftar, dan bakal ada tryout juga buat kalian yang sudah melakukan pembayaran dan konfirmasi loh. Stay tune di Instagram Event Hunter Indonesia buat tahu info terupdate-nya. Semoga kamu bisa sukses lolos dan didanai penuh 100% ke Korea Selatan. Oh iya, Henry mau nanya nih, setuju nggak kalau Henry juga bikin video tentang seleksi wawancara PPH Chapter 5 South Korea atau seleksi tahap 2? Tulis di kolom komentar ya Hunters. See ya!